kaum ibu-ibu yang mohon maaf banyak kerjaannya, ada yang punya bayi dan sebagainya, bagaimana dia bisa mengatur manajemen waktunya dan membangun jiwa disiplinnya. Jika saya lulus sebagai guru penggerak, sama pemikiran maka saya berkolaborasi dengan rekan guru untuk menegakkan program guru penggerak. Oke, iya, jadi nyambung ya. Ayo, iya, silakan. Cari Komunitas praktisi, saling berbagi dalam komunitas praktisi. Nah, silakan makanya, ayo. Nah, ayo. Iya. Itu loh maksudnya. Ayo. Berarti ini belum nyambung kalimatnya, belum ketemu jodohnya. Saya mendapat komunitas praktisi, sedangkan Mbak ini mendapatkan saling berbagi dalam. Kalau disambung menjadi saling berbagi dalam komunitas praktisi. Ada dua kata di sini jadinya. Yang pertama saling berbagi dalam apa? Dalam komunitas praktisi. Sedangkan komunitas praktisi itu adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama dalam pendidikan. Nah, ini ada semangatnya ini. Kita berkumpul di sini ada semangat, ada kegelisahan. Untuk apa? Untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Ada beberapa teman rekan sejawat juga yang belum respon terhadap keberadaan CGP ini. Alhamdulillah ganjalan yang ada di hati saya sudah bisa saya agak plong dikit setelah saya melakukan kegiatan sosialisasi dengan mengundang komite, kemudian KTU, kepala sekolah, kemudian OSIS, kemudian koordinator guru mata pelajaran dan beberapa waka juga semua juga sudah saya undang kemarin dan mensosialisasikan. Jadi di sini ketika saya akan melakukan suatu perubahan, paling yang saya dekati itu adalah orang-orang yang bisa diajak lah ya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan guru-guru senior maupun guru-guru yang sudah memiliki nama atau kemampuan lebih dari kita itu minder gitu. Sekarang ini bagaimana kalau yang atas-atas gitu kan? Apalagi saya kalau udah berhadapan dengan kepala sekolah itu saya minder berjulu. Ciut langsung. Kendala terbesar memang kita belum memiliki posisi tawar misalnya. Karena misalnya seperti kasus Bu Umi atau kasus Bu Ida, saya berkaca dari itu bahwa ketika kita sudah memiliki posisi di sekolah misalnya menjadi waka, itu menjadi lebih mudah untuk menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Sedangkan ketika kita tidak memiliki posisi tersebut, itu menjadi sebuah tantangan besar. Di sini saya merasa, berdasarkan pengalaman saya ya, ketika kita berada di luar pejabat ya di sekolah, itu menjadi sebuah barrier ya, atau apa namanya, kita ada jembatan penghalang untuk bisa menyampaikan apa yang kita ingin gerakkan di sekolah. Jadi solusinya mungkin untuk kita yang berada di luar ring tersebut atau berada di level bawah tersebut belum memiliki posisi itu, berarti sesuai dengan kemarin ilmu yang kita pelajari waktu elaborasi konsep modul 1.2, bahwa kita mulai dari kekuasaan kita kan di level bawah ya, kita mulai dari sana tanpa harus ya, memang semua orang tidak ada di posisi yang tadi ya yang menguntungkan untuk bisa bernego dengan kepala sekolah. Jadi kita mulai dari level kekuasaan kita. Level kekuasaan kita di mana? Ya level yang di bawah. Berarti kita deketin guru-guru yang memang ya apa namanya, mengerti kita atau dekat dengan kita. Kita mulai dari sana. Saya ini serabutan. Di samping jadi guru honor, saya juga jadi sopir jasa. Nah, masalah yang saya hadapi, kadang sewaktu-waktu saya nggak bisa membagi waktu untuk CGP ini. Kadang ada tengah malam orderan, saya lagi ngerjakan tugas ada orderan, saya lagi orderan ada daring, begitu. Tapi saya cobalah untuk membagi waktu itu, karena dimanapun kita sebagai orang ayah mencari nafkah anak dan istri itu wajib hukumnya. Dan
sebenarnya saya tidak merasa lelah begitu, karena kalau jadi supir itu setelah terima uang lelahnya hilang. Nah, di situ saya susah membagi waktu untuk kegiatan sehari-hari, baik itu di sekolah, di masyarakat maupun di rumah. Terima kasih. Banyak sekali permasalahan antara guru dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Nah, yang kami kategorikan menjadi di sini yang sebelah kiri ini adalah permasalahan dengan rekan sejawat. Lebih banyak permasalahan dengan rekan sejawat berdasarkan hasil kita sunting tadi dibandingkan dengan kepala sekolah, karena mungkin kepala sekolah kan sudah diikut atau dilibatkan dalam CGP ini dari awal pada saat lokakarya ya, sehingga permasalahan dengan kepala sekolah itu lebih sedikit dibandingkan dengan rekan sejawat. Yang paling menarik bagi kami adalah di sini ya, tadi mungkin kita sudah mendengar kasus dari salah seorang teman kita, Bu Ida. Di sini calon guru penggerak yang diharapkan sebagai penggerak pada komunitas sekolah dianggap melangkahi atau menyampingkan program terdahulu dari sekolah. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami tadi, bahwa di sini mungkin permasalahannya adalah miskomunikasi ya, atau kurang komunikasi yang mungkin berjalan tidak efektif antara calon guru penggerak tersebut atau dengan orang yang lebih senior atau yang menjabat di sekolah tersebut, entah sebagai waka maupun urusan-urusan yang lain ya. Nah, di situ menurut saya menurut kami permasalahannya adalah miskomunikasi atau komunikasi yang kurang efektif. Jadi solusi yang ditawarkan oleh kami di sini adalah kita mengkomunikasikan program calon guru penggerak tersebut secara pribadi. Jadi secara pribadi dengan menjalin komunikasi hati ke hati ya jadinya. Karena pendekatan untuk senior akan berbeda dengan pendekatan dengan teman sejawat kita. Ketika berhadapan dengan senior itu ada sebuah jembatan yang harus kita lalui dengan cara merendahkan diri ya. Kita belajar sama dia. Jadi di sini adalah kita mengalah untuk menang seperti kata teman-teman, bahwa kita komunikasikan secara individu ya, dari hati. Sepertinya orang-orang senior itu lebih senang kita itu belajar sama dia, bukan kita menggurui tapi kita berguru sama dia. Ketika dia sudah merasa nah, itu bisa mungkin kita bisa berkomunikasi dengan beliau tentang program calon guru penggerak. Bahwa program calon guru penggerak ini hadir bukan untuk menggurui guru-guru yang lain, tapi mari bersama-sama kita bergerak. Ya. Permasalahan yang ada yaitu masalah pembagian waktu. Ya, pembagian waktu, bagaimana mensiasati waktu antara tugas kita sebagai pengajar, kemudian tugas kita untuk sebagai CGP dalam pengerjaan tugas-tugas yang ada di sekolah. Kemudian ada juga yang mengalami kesulitan waktu terhadap rumah tangganya. Solusi yang kami tawarkan yaitu di dalam pembagian waktu, yang pertama kita harus membangun jiwa disiplin pada diri kita untuk tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, ini saya alami juga, keasikan makan poteng setelah selesai lebaran, LMS nggak kepegang. Akibatnya kerjaan menumpuk. Nah, banyak tugas yang masih tidak terselesaikan tepat pada waktunya. Jadi intinya kita harus bisa membangun jiwa disiplin pada kita, membuang jauh-jauh rasa malas, kemudian dengan kedisiplinan itu insya Allah kita bisa mengatur manajemen waktu kita. Apalagi kaum ibu-ibu yang mohon maaf banyak kerjaannya, ada yang punya bayi dan sebagainya, bagaimana dia bisa mengatur manajemen waktunya dan membangun jiwa disiplinnya. Yang pertama yaitu murid tidak aktif dalam mengerjakan tugas selama pembelajaran daring. Jadi solusi yang ditawarkan di sini berkoordinasi dengan wali kelas untuk membantu mencari siswa agar mau mengerjakan tugas. Jadi di sini juga saya merasakan di sekolah saya. Jadi ada salah satu mungkin mata pelajaran, semisalnya ada pelajaran matematika. Dari 30 siswa misalnya di dalam kelas, ada 5 atau 6 orang yang tidak mengerjakan tugas. Jadi guru mata pelajaran itu bisa berkolaborasi dengan wali kelas atau mungkin juga dengan kesiswaan untuk memetakan siapa yang tidak mengerjakan tugas, dan itu kita panggil dan kita bina untuk kedepannya bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Jadi intinya di sini kita bisa berkolaborasi. Kemudian
masalah sekolah mengendalikan siswa yang ribut di kelas. Jadi solusi di sini yang kami tawarkan yaitu sebelum memulai pembelajaran sebaiknya membuat kesepakatan kelas. Nah, ini mungkin jarang sekali terjadi. Semenjak kami mengikuti CGP, kami bisa menerapkan yang namanya kesepakatan. Ini sangat tepat sekali dan sangat efisien dalam proses pembelajaran. Bisa membagi waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga, kemudian berkumpul dengan tetangga. Pak Nurdin kalau nggak salah itu tadi. Jadi waktu tidurnya terganggu seperti itu. Nah, kemudian diberi tawaran solusi bahwa harus pandai-pandai mengatur waktu, kemudian membagi waktu sebaik mungkin, manajemen waktu sebaik mungkin. Kemudian nanti yang saya tangkap itu adalah banyak-banyak minum vitamin dan tidur, istirahat. Perasaan saya lebih senang bisa berkolaborasi sama guru-guru yang lain tentang yang dirasakan sama ibu bapak guru ya, yang CGP perjuangan kita aja. Tentu saja merasa nyaman karena selain itu juga bisa meluapkan perasaan dan juga bisa dicarikan solusinya dengan teman-teman yang lain. Mau mengungkapkan masalah tadi itu menjadi sebuah sebuah solusi juga bagi diri kita untuk artinya bisa terbuka dan mencari ide-ide baru untuk pemecahan masalah tersebut. Menurut pemahaman saya, yang menjadi kunci penting dalam proses diskusi adalah saling terbuka dan saling menghargai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya akan terbuka dan memberikan solusi jika ada masalah sesuai dengan kemampuan saya pribadi. Terima kasih. Kalau yang dulu mungkin kita mencari solusi sendiri kan, kalau sekarang mungkin kita punya masalah, punya pemikiran sendiri, kita butuh pemikiran orang lain bersama, masukan-masukan untuk mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi. Nah, di sini tentunya kita lebih terbuka lagi, lebih merasa nyaman, kita saling tadi menyentuh hati lah. Kemudian mungkin yang perlu di sini ditingkatkan, mungkin kalau bisa bersama-sama melakukan penyelesaian solusinya itu, kalau bisa dibantu begitu. Jadi bukan hanya berupa kata-kata, benar katanya Bu Umi tadi kan. Mungkin ada yang bisa membantu bagaimana misalkan ke sekolahnya Bu Umi, kita mari mungkin perwakilan enggak berame-rame juga ya. Mungkin atau salah satu dari Bapak atau Ibu pengajar praktek mungkin yang bisa ikut membackup begitu kan kepada menjelaskan yang di sana. Diriku mengenangmu dan memikirkanmu. Lanjutkan kalimatnya itu. Jangan kasih jeda terlalu lama. Ulang. Ya. Jangan kasih jeda. Maka saya akan Jika diriku mengenangmu dan memikirkanmu, maka saya akan melanjutkan jenjang karir saya. Jika saya lulus sebagai guru penggerak, sama pemikiran. Maka saya berkolaborasi dengan rekan guru untuk menegakkan program guru penggerak. Oke, iya, jadi nyambung ya. Jadi ini tidak dipresentasikan di depan nanti ya, Bapak Ibu bercerita ke kelompok lain nanti, ya, di kelompok yang baru. Nanti kita pecah kelompoknya lagi.